Untuk memperbanyak tanaman stroberi, untuk mengembangkan di dataran rendah, kita harus tahu persis asal muasal bibit yang akan kita kembangkan. Yang kita kembangkan yaitu bibit-bibit yang sudah pernah berbunga dan berbuah di dataran rendah, sehingga nantinya kita akan mendapatkan kualitas hasil yang sangat bagus. Tanaman stroberi ini usianya sudah 3 tahun ya, sampai dia itu pecah tunas, dan tunasnya saya ambil dan pecah lagi, dan ini membawa bunga, dan sengaja saya biarkan bersulur. Nantinya sulur-sulur tersebut akan saya kembangkan untuk pembibitan ya, untuk memperbanyak. Dan ini juga begitu, berbunga, bersulur, jadinya tetap saya pelihara sulurnya dan tidak saya harapkan bunganya, karena sudah jelas bahwa tanaman tersebut sudah sering berbunga dan berbuah ya. Contohnya seperti ini usianya sudah 3 tahun. Tanaman tersebut dari asal muasal pengembangan tanaman stroberi yang berasal dari dataran rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Nisauli. Pada video kali ini saya ingin membagikan pada pemirsa bagaimana cara memperbanyak tanaman stroberi, dan juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan bagaimana cara untuk memperbanyak stroberi ya. Tanaman stroberi ini saya kembangkan di dataran rendah. Jadi cara pemeliharaannya memang ada sedikit berbeda dengan tanaman stroberi yang di dataran tinggi. Merawat tanaman stroberi di dataran rendah itu perlu penanganan khusus. Tidak semudah kita menanam di dataran tinggi. Kalau dinanam di dataran tinggi, kita taruh di tanah aja, dia akan berkembang dengan baik. Berbeda dengan kita menanam di dataran rendah. Kita harus berjuang bagaimana cara membuat tanaman tersebut bisa adaptasi di tempat kita, dan bagaimana cara kita mengembangkan tanaman stroberi. Riwayat tanaman stroberi ketika kita harus memperbanyak itu harus benar-benar paham ya, riwayat awalnya. Riwayat awalnya yaitu tanaman stroberi tersebut sudah pernah berbunga, sehingga kita bisa mengembangkan tanaman-tanaman stroberi tersebut nanti akan menghasilkan bibit-bibit yang bagus. Untuk teman-teman jika ingin mengembangkan tanaman stroberi, maka kita harus benar-benar tahu ya prosesnya dari awal. Tanaman tersebut sudah punya riwayat pernah berbunga. Seandainya sudah diadaptasikan di dataran rendah dia bisa berbunga, lalu kita kembangkan, dan selanjutnya kita kembangkan dari generasi ke generasi, dari generasi yang sudah jelas. Contohnya seperti ini. Setelah berbunga dan berbuah, panen, kita bersihkan dan kita kembangkan, suburkan lagi. Kita suburkan dengan pupuk yang sederhana. Sederhana adalah pupuk-pupuk masa penyuburan atau masa pertumbuhan. Lalu bagaimana cara kita memperbanyak bibit-bibit stroberi ya. Ya, ini contohnya ini saya gunakan yaitu paling banyak itu kokobit ya. Perbandingan kokobit dengan sakam lapuk itu sangat jauh sekali. Kokobitnya 3, sekam lapuknya hanya 1. Kenapa hanya saya kasih sekam lapuk itu 1? Ya, tujuannya yaitu tetap menjaga agar mampu menahan air, tetapi
bisa bertahan lama, dan juga sekam lapu juga bisa mengasih rongga udara agar pertumbuhan bibit-bibit tersebut itu nantinya akan mudah berakar dan tumbuh bagus. Serta gunanya sekam lapu memperingan beban ketika kita ingin memberikan atau menjual bibit-bibit tersebut, jadi ringan untuk dikirim dalam paketan. Nah, contohnya seperti ini. Kemarin ada tanya menggunakan apa bang? Ya, menggunakan bambu seperti ini. Ini bambu yang saya bikin lancip seperti ini ya. Ini untuk apa? Ini untuk pegangan atau untuk tempat ya, agar mudah untuk menggelantungkan bibit-bibit tersebut yang seperti tadi saya perlihatkan pada video pertama. Dan untuk penjepitnya kita nggak usah beli ya, kita semua sudah tersedia, kita manfaatkan, yaitu bambu. Jika teman-teman berada di perkotaan ya cukup beli sate atau apa, atau beli sempolan yang di jalan-jalan itu banyak ya, nanti kita ambil bambunya dan kita gunakan untuk menjepit seperti ini ya. Jadi kita nggak usah beli bambu yang banyak, nggak usah, cukup kita beli sempolan, sempolannya kita makan ya, atau satenya kita makan, tusuknya kita buat jepitan stroberi seperti ini. Karena di perkotaan kan susah cari bambu. Itu cara yang mudah dan tepat. Contohnya seperti ini sudah saya siapkan untuk memperbanyak tanaman-tanaman stroberi, seperti bagaimana yang saya jelaskan dari awal tadi ya. Riwayat tanaman jelas bahwa sudah mau berbunga dan berbuah di dataran rendah, sehingga keturunannya yang akan kita kembangkan insya Allah akan mengikuti induknya. Dan buat teman-teman yang merawat tanaman stroberi sampai saat ini kok belum berkembang, keluar bunga dan berbuah, itu tidak usah berkecil hati. Coba dikoreksi bagaimana cara pemupukannya. Selama ini cara pemupukannya itu sudah benar atau tidak ya. Kalau mengikuti channel Nisauli pasti paham. Kemarin sudah saya bagikan pupuk pertama ya setelah pindah tanam, yaitu pupuk yang tinggi fosfat ya, agar tanaman stroberi kita akarnya banyak, krowennya besar, sehingga nanti ketika memasuki usia generatif masa pembuahannya itu lebih mudah. Dan untuk memperbanyak tanaman stroberi ya, contohnya seperti ini. Saya buat biting 2, yang satu untuk mengkaitkan seperti yang saya perlihatkan ini, yang lancip seperti ini ya. Kita tusukkan untuk mengkaitkan agar bibit tidak jatuh ke bawah, karena saya menggunakan sistem kapiler yang saya bikin rak seperti ini untuk mempercantik kondisi tempat ya. Jadi saya gunakan cara seperti ini. Jika teman-teman menggunakan cara rak biasa ya bisa ditaruh bawah kalau kiranya mampu, dan jika tidak bisa ya bisa dikaitkan seperti ini ya. Nah, ini lalu kita masukkan bibit yang akan kita perbanyak. Ambil sulur seperti ini ya. Kalau kita ingin memperbanyak dari sulur tanaman stroberi itu lebih cepat. Caranya seperti ini, yang seperti tadi saya perlihatkan pembuatan dari awal ya. Kita taruh ya, kita jepit, posisi kita jepit seperti ini. Nah, posisi seperti ini ya, kondisi seperti ini. Ini jangan terlalu kencang-kencang ya, cukup sedang saja agar tidak menyakiti tanaman tersebut ya. Kita posisikan dan lalu kita buang, yaitu sulur lagi seperti ini. Jika tidak kita buang, maka nanti sulur ini akan menjadi bibit lagi, dan itu hasilnya kurang bagus, sehingga bibit yang pertama nanti akan kurus dan bibit yang kedua itu akan subur. Maka dari itu cukup satu sulur kita gunakan satu bibit saja seperti ini. Supaya tanaman stroberi saya itu sangat jelas sekali ya. Dari awal saya berjuang mengembangkan dan sekarang sudah berkembang seperti ini. Dan ini tetap saya bibitkan terus karena ini bibit awal. Usianya sudah 3 tahunan lebih lah ya. Tetapi dia masih tetap produktif terus, bisa berbunga dan tetap mengeluarkan sulur ya. Contohnya seperti ini, salah satu contoh ketika tanaman stroberi berbunga itu diawali daun
satu atau daun tunggal ya. Makanya kalau pagi-pagi pasti terkadang kita penasaran membuka daun kita, tanaman stroberi kita sudah mengeluarkan daun tunggal atau belum ya. Contohnya seperti ini ya. Ini bersulur, ini juga membawa bunga. Dan untuk pembibitan saya tetap pelihara bibit tersebut, sulur-sulur tersebut, dan bunga pun kadang juga masih saya biarkan ya, karena ini tanaman subur. Contohnya seperti ini, usianya sudah 3 tahun ya, krowennya sudah pecah seperti ini, sudah pecah tunas, sudah jadi 4-5. Nah, saya biarkan dan saya kembangkan terus seperti ini. Ini juga membawa bunga dan membawa buah sangat banyak sekali, tetapi saya tetap biarkan sulur-sulur untuk saya kembangkan untuk memperbanyak, dan jadi buah tidak saya prioritaskan karena untuk buah saya tidak penasaran, karena dari awal sudah jelas buahnya, dan saya lebih memprioritaskan yaitu memperbanyak sulurnya saja. Tetapi kondisi tanaman tersebut juga membawa bunga, contohnya seperti ini ya. Nah, jika teman-teman menanam tanaman stroberi sampai saat ini belum berbunga dan berbuah, coba dikoreksi bagaimana cara pemupukannya ya. Usahakan pupuk-pupuk tersebut itu pupuk yang sesuai dengan tanaman kita. Awali dengan pupuk yang tinggi fosfat, itu bagus sekali untuk perakaran dan untuk memperbesar krowen, dan setelah itu nanti kita tinggikan pupuk kaliumnya. Jadi fosfat pertama dan kaliumnya terakhir, dan setelah itu lakukan penyepraian seperti bagaimana saya bagikan pada pemirsa kemarin. Dan pupuk-pupuk tersebut bisa dicampur, yaitu menggunakan pupuk-pupuk buatan sendiri atau POC dan lain sebagainya ya. Nah, ini cara memperbanyak, saya tetap banyak seperti ini dari indukan awal, dan nanti saya kembangkan lagi seperti tadi terus menerus. Dan untuk indukan ini juga sebenarnya tidak pernah berhenti berbuah ya, paling istirahat dia hanya 2 bulan, setelah itu dia kembali lagi ya. Seperti tanaman anggur juga sangat produktif sekali kalau sudah berbuah seperti ini ya. Cukup sekian video dari saya, panjang lebar tentang ulasan bagaimana memperbanyak tanaman stroberi dan bagaimana riwayatnya harus jelas. Semoga video ini bisa memberi manfaat teman-teman yang ingin mengembangkan tanaman stroberinya di dataran rendah. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.